Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi kami, yaitu materi bela negara. Dengan judul Penerapan Bela Negara berdasarkan hak dan kewajiban untuk meningkatkan pemahaman masyarakat yang teratur dengan dosen pengampu yaitu Prof. Dr. Insinyur Komariatus Solihah, AMD, HYP, ST, MKes, IPU. Program Studi Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Perkenalkan, nama saya Ananda Putri Aulia. Perkenalkan, nama saya Syifadi Zahrani. Perkenalkan, nama saya Cahaya Lestari. Perkenalkan, nama saya Tia Fitria. Perkenalkan, nama saya Malvalena. Perkenalkan, nama saya Niputu Putri Maharani Atmaja. Perkenalkan, nama saya Timothy Erlambang. Perkenalkan, nama saya Triayu Agustina. Dalam rangka penulisan makalah ini sebagai pemenuhan tugas dari mata kuliah Kewarganegaraan di Universitas Brawijaya, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan rasa terima kasih kami kepada pihak atas bantuan, saran-saran, dan petunjuk kepada kami dalam proses penulisan. Ucapan terima kasih penulis hanturkan kepada yang pertama, Rektor Universitas Brawijaya yang telah memberikan izin dan fasilitas dalam penyusunan makalah ini. Yang kedua, Dekan Fakultas Ilmu Administrasi yang telah memberikan izin kepada kami dalam proses penyusunan makalah ini. Yang ketiga, kepada Profesor Dr. Insinyur Komariatus Solihah, AMD, HYP, ST, MKes, IPU, selaku dosen pengampu mata kuliah Kewarganegaraan yang telah membimbing, memberi petunjuk, dan saran-saran selama penyusunan makalah ini. Berikut ini adalah daftar isi dari PowerPoint yang akan kami sampaikan. Yang pertama ada dasar hukum, yang kedua hasil dan pembahasan, yang ketiga kesimpulan, dan yang keempat adalah saran. Dasar hukum yang mengatur bela negara dapat ditemukan dalam perundang-undangan sebagai berikut. Yang pertama, pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang kedua, pasal 30 ayat 1, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pertahanan dan keamanan negara. Yang ketiga, pasal 30 ayat 2, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Polri sebagai kekuatan utama, sedangkan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Yang keempat, pasal 9 UU nomor 3 tahun 2002, keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara diselenggarakan melalui yang pertama, pendidikan kewarganegaraan, kedua, pelatihan dasar kemiliteran wajib, yang ketiga, prajurit TNI secara sukarela wajib, yang keempat, pengabdian sesuai dengan profesi. Yang terakhir, UU nomor 39 tahun 1999 tentang HAM pasal 68. Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengertian dari bela negara. Bela negara adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok, atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut. Bela negara menurut para ahli. Yang pertama, Darji Darmodiharjo. Bela negara adalah dilaksanakan doktrin keamanan yang nasional guna berusaha menciptakan sistem pertahanan keamanan nasional yang mampu mengamankan dan menyukseskan perjuangan nasional yang pada umumnya. Hak dan kewajiban bela negara. Pada pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi,
Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Adapun hak serta kewajiban bela negara bagi setiap warga negara Indonesia ialah sebagai berikut. 1. Sikap, tekad, dan perilaku warga negara terhadap kecintaannya kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan wujud dari bela negara. 2. Bela negara dalam mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan suatu negara dapat diwujudkan melalui usaha kesiapan serta rela berkorban. 3. Dalam melaksanakan keikutsertaan bela negara, wajib bagi setiap warga negara Indonesia tanpa membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lain. 4. Bela negara dapat diartikan sebagai sebuah semangat dan sikap rela berkorban baik harta maupun nyawa demi tanah air untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian ada pemahaman bela negara berdasarkan periodisasi perkembangan zaman. Pada tahun 1945 sampai 1949, selama periode ini, hak dan kewajiban warga negara dalam membela negara menjadi lebih jelas ketika mereka berpartisipasi dalam perang kemerdekaan bersenjata atau tidak bersenjata. Berikut bentuk dari bela negara pada tahun 1945 sampai 1949. Yang pertama ada pertempuran medan area, kemudian adanya pertempuran 5 hari di Semarang, kemudian adanya pertempuran Ambarawa, berlangsungnya pertempuran Surabaya, pertempuran Padang Rimbo, peristiwa mengenai Bandung Lautan Api, yang ketujuh ada pertempuran 5 hari Palembang, yang kedelapan ada pemberontakan oleh PKI, yang kesembilan ada serangan umum 1 Maret, kemudian yang terakhir adalah serangan umum dari Surakarta. Kemudian dilanjutkan pada tahun 1950 sampai 1965. Pada tahun ini, bangsa Indonesia telah mengalami berbagai bentuk gangguan keamanan dalam pertahanan negara yang lebih kompleks. Periode ini juga dibumbui dengan perjuangan Trikora, yakni ketegangan dalam merebut kembali Irian Barat dari tangan Belanda, serta pula konfrontasi dari Dwikora, yaitu perjuangan mempertahankan Indonesia dari pembentukan Federasi Malaysia oleh Inggris. Berikut beberapa bentuk bela negara saat tahun 1950 sampai 1965, yaitu Konferensi Asia Afrika, pemilu pertama terlaksana pada 1955, kemudian Indonesia adalah pelopor dari gerakan non-blok, yang keempat adalah keluarnya Indonesia pada tanggal 7 Januari 1965, yang kelima ada penyimpangan dari presiden, yang keenam adalah komunikasi yang makin kuat sehingga PKI juga menguat, yang ketujuh partai yang tidak sejalan dengan PKI akan dibubarkan, yang kedelapan pembentukan Front Nasional, dan yang terakhir adalah kebijakan pemerintah dari Soeharto sebab reformasi akan terjadi peristiwanya G30 SPKI. Selanjutnya saya akan membahas periode 1966 sampai 1998. Periode ini biasa disebut dengan periode Orde Baru. Periode ini merupakan periode di mana bangsa Indonesia mulai menempuh masa pembangunan dengan tantangan serta rintangan yang kian menjadi rumit, serta dipenuhi dengan ambiguitas. Upaya bela negara pada periode ini terwujud ketika Presiden Soeharto menerbitkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang ketentuan pokok pertahanan keamanan negara Republik Indonesia. Periode selanjutnya ada periode pembaruan mulai tahun 1998 sampai sekarang. Dalam periode ini, tantangan bagi Nusantara makin bertambah terlebih ke arah maya, disebabkan oleh dominasi dari peredaran globalisasi yang mewajibkan keterbukaan serta aktivitas bangsa yang lebih demokratis. Dalam masa ini, hakikat serta hak dan kewajiban bela negara tentunya berarah menuju pengembangan kekuatan nasional serupa dengan periode Orde Baru yang mengutamakan pendemokrasian dan penghargaan atas hak-hak asasi manusia. Dari kaitan kejadian sejarah pada usaha bela negara sebagai halnya dijabarkan di atas, terlihat dinamika kehidupan bangsa untuk menggapai maksud, tujuan, dan cita-cita nasional. Segenap rakyat Indonesia melaksanakan hak dan kewajibannya dalam bentuk yang sebanding dengan situasi serta kondisi yang terjadi dan bertumbuh pada zamannya. Kesimpulan, bela negara adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat, perundangan, dan petinggi suatu negara tentang patriotisme dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut. Hak dan kewajiban tersebut yang diakui oleh warga negara tersebut antara lain, bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku warga negara atas dasar kecintaannya terhadap NKRI, kerelaan setiap warga negara untuk berkorban demi kedaulatan negara. Bela negara bertumbuh pada kesadaran warga negara atas perannya sebagai warga negara dan berani berkorban demi negara. Maka dari itu,
Sebagai warga negara, kita wajib menjaga negara sebagai bentuk bela negara. Dalam penulisan ini, kami penulis memiliki beberapa saran yang akan disampaikan kepada semua orang. Kita sebagai warga negara Indonesia dapat mengimplementasikan dengan berbagai cara untuk menumbuhkan sikap bela negara dalam diri kita. Sebagai warga negara, kita harus memiliki kesadaran penuh bahwa pentingnya dalam memaknai nilai-nilai yang terdapat dalam bela negara, serta dapat ikut serta dalam mengupayakan bela negara itu sendiri dengan baik dan benar kepada diri sendiri dan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Berikut referensi yang kami kutip dari berbagai sumber berupa buku dan jurnal. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam.